Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zana Aziza dari jurusan Pendidikan Bahasa Jerman tahun 2019 dengan NIM 1903321. Kesempatan kali ini saya akan membahas novel bahasa Jerman yang telah saya baca, yaitu berjudul Emil und die Detektive yang dikarang oleh Emil Kästner dan dipublish pada tahun 1929. Nah, dari film-film yang diadaptasikan dari sebuah novel pastinya terdapat berbagai macam perbedaan, seperti contohnya perbedaan alur cerita, karakter, latar tempat, dan lain sebagainya. Maka dari itu, saya ingin membahas perbedaan-perbedaan apa saja yang terdapat dalam salah satu film adaptasi Emil und die Detektive ini dengan novel aslinya. Emil und die Detektive ini menceritakan tentang seorang anak laki-laki bernama Emil Tischbein yang melakukan perjalanan seorang diri ke rumah saudaranya, yaitu di Berlin. Dan dalam perjalanan ke Berlin, uang yang diberikan oleh ibunya dirampok oleh seorang pria yang duduk tepat di sebelah Emil bernama Grundeis. Kemudian Emil memiliki misi untuk menangkap pencuri tersebut, dan setibanya di Berlin, Emil bertemu dengan sekelompok detektif cilik yang menolongnya untuk menangkap si pencuri tersebut. Menurut saya terdapat beberapa perbedaan cerita yang ada di novel dengan cerita yang ada di film adaptasi ini. Perbedaan pertama yaitu perbedaan dalam alur cerita. Yang pertama yaitu scene di dalam film di mana Emil mengikuti Dienstag untuk pulang ke rumahnya setelah setuju untuk bekerja sama dalam menangkap si pencuri. Sedangkan di dalam novel diceritakan bahwa Dienstag pergi ke rumahnya seorang diri untuk menunggu informasi melalui telepon. Yang kedua yaitu scene di mana Gustav menawarkan Emil untuk menolong mencari si pencuri dengan upah, di mana di dalam novel Gustav tidak sama sekali membicarakan mengenai upah dalam membantu Emil mencari pencuri tersebut. Okay, now I'll take your case for 20 marks. 20 marks? 15. I've only got 40 marks. That's gotta last me my whole trip. You want to get your goods back, don't ya? You don't want your poor old godmother to starve to death. Grandmother. All right, special holiday rate. 10 marks plus expense. Selanjutnya di dalam film terdapat scene di mana Emil diculik oleh Grundeis dengan dua penjahat lainnya. I don't want to look like a crook. Crooks, as you will find out someday, look like anybody else, and usually are. Untie him, Müller. Oh. Wow. Something tells me we're making another big mistake. Ouch! Oh! My leg. That'll do, boy. Grundeis, Oh. give the boy a boost. Sedangkan di dalam novel tidak ada cerita di mana Emil diculik oleh para penjahat, terutama oleh Grundeis. Yang terakhir yaitu perbedaan di akhir cerita, di mana di dalam novel diceritakan bahwa Emil dan detektif cilik lainnya menangkap Grundeis saat Grundeis berada di bank, dan Emil memberikan bukti bahwa Grundeis telah mencuri uangnya saat dalam perjalanan di kereta api. Sedangkan di dalam film, Grundeis ditangkap oleh polisi sendiri setelah terperangkap berdua dengan Emil. The one is coming! We waited drone! Selanjutnya yaitu ada perbedaan karakter, di mana ada karakter di dalam film ini yang dihapus dan juga ada yang ditambahkan. Yang pertama yaitu contohnya seperti karakter Frau Jakob dan pria yang duduk di samping Frau Jakob. Kedua karakter ini tentunya dihapus karena latar tempat perjalanan Emil yang seharusnya di kereta api di dalam film diubah menjadi perjalanan di bus. Karakter selanjutnya yaitu seorang reporter bernama Herr Schaffner, di mana di dalam novel diceritakan bahwa Herr Schaffner ini membayarkan tiket kereta Emil karena hilangnya uang yang Emil miliki. Dan di akhir cerita juga di dalam buku diceritakan bahwa Herr Schaffner ini mewawancarai Emil
atas kejadian penculikan uang yang dialaminya. Kemudian di dalam film muncul 2 karakter baru, yaitu Mueller dan Bruegel, 2 orang penjahat yang bekerja sama dengan Grundays dan ikut andil dalam menculik Emil. Menurut saya pribadi, walaupun terdapat berbagai macam perbedaan seperti alur cerita, karakter, dan lain sebagainya, namun pesan yang disampaikan dan juga konflik utama yang ada di dalam film ini masih didapat dan tidak membuat kurangnya ketertarikan saya untuk menonton keseluruhan film adaptasinya. Sekian pembahasan singkat saya mengenai perbedaan novel Emil und die Detektive dengan salah satu film adaptasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.